Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa pada hari ini? Insya Allah dalam kondisi sehat walafiat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita untuk mata kuliah konsep dasar IPA. Adapun materi kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Dan dengan saya dosen pengampunya yaitu Bapak Triwiyoko MPD. Pada mata kuliah konsep dasar IPA untuk materi sistem pencernaan manusia, adapun yang menjadi capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis proses pencernaan manusia dengan menyajikan argumentasi yang sistematis pada akhir pembelajaran. Kemudian subcapaian pembelajaran mata kuliah ini atau sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menganalisis proses pencernaan manusia dan pengaruhnya terhadap kesehatan melalui flip classroom dan diskusi berbasis kasus sosiosaintifik dengan menyajikan argumentasi ilmiah yang kritis. Nah, pada kuliahan untuk materi sistem pencernaan manusia ini terbagi menjadi dua kegiatan pembelajaran. Pertama yaitu mahasiswa dipersilahkan untuk belajar secara mandiri, yaitu dengan menggunakan melalui video pembelajaran ini, kemudian ada juga modul online-nya, ya. Silahkan untuk bisa dipelajari secara mandiri dan di akhir presentasi nanti itu akan ada evaluasinya. Silahkan nanti untuk bisa dikerjakan. Kemudian di pertemuan selanjutnya yaitu ketika tatap muka di kelas kita akan mendiskusikan ya berkaitan dengan isu-isu sosiosaintifik terkait dengan sistem pencernaan manusia. Seperti itu ya untuk penjelasan sub CPMK-nya. Kita lanjutkan pada materinya tentang sistem pencernaan manusia. Di sini saya mengawali dari sebuah pertanyaan, mengapa kita harus makan? Ya, kira-kira apa jawaban yang Anda pikirkan? Kira-kira mengapa sih kita harus makan? Ya. Mengapa tubuh kita memerlukan makanan? Ya. Dan bagaimana ketika tubuh itu tidak mendapatkan asupan makanan? Dan kalau kita lihat di gambar ini ya, seorang anak kecil menutup mulutnya, dia tidak mau makan dan orang tua berupaya untuk membujuknya agar mau membuka mulutnya dan dan juga makan, gitu ya. Oh ternyata ya, tubuh kita itu dari makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kemudian diproses, tubuh itu akan memperoleh energi. Ya. Mengapa kita harus makan? Oh ternyata tubuh kita itu memerlukan energi. Kemudian yang kedua, makanan yang kita cerna itu akan digunakan oleh tubuh manusia agar dapat tumbuh dan juga berkembang. Seperti itu. Kemudian untuk memperbaiki jaringan ya dan juga untuk menjaga kesehatan organ-organ tubuh yang lain. Nah, apa yang terjadi jika tubuh tidak mendapatkan atau tidak dapat mencerna makanan dengan baik? Kira-kira apa yang terjadi? Tentu akan banyak problem di dalam tubuh kita, ya. Kesehatan kita akan terganggu, ya. Kemudian tubuh tidak mendapatkan asupan energi yang cukup sehingga kita terhambat untuk melakukan aktivitas, ya. Tidak bisa tumbuh dan berkembang secara normal sesuai dengan usianya. Atau mungkin jaringan-jaringan tubuh kita ketika ada yang luka, ada yang rusak, itu tidak cepat untuk pulih atau untuk diperbaiki. Nah,
Apa yang akan terjadi jika tubuh tidak mendapatkan mencerna makanan dengan baik? Ya tadi, maka akan ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh tubuh ini, ya, sehingga tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan secara normal. Oleh karena itu, ya, dalam kondisi sakit dan juga dalam kondisi sehat, tubuh itu harus mendapatkan asupan makan. Syukur-syukur kita, ya, dapat mempertimbangkan, ya, gizinya atau kemudian gizinya, vitaminnya, ya, kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan, sehingga makanan yang kita makan itu semata-mata tidak hanya nikmatnya itu di lidah saja, tetapi juga memberikan fungsi untuk organ tubuh yang lain. Nah, apa itu sistem pencernaan? Ya. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghancurkan makanan, mencerna makanan, menyerap zat gizi, dan mengeluarkan sisa makanan. Nah, jadi sistem pencernaan kita itu prosesnya panjang. Ya. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam rongga mulut kita, maka di situ terjadi penghancuran makanan. Kemudian makanan tadi dimasukkan akan diteruskan ke kerongkongan, masuk ke lambung, ya. Di situ terjadi pengolahan juga, penghancuran makanan juga. Kemudian masuk ke dalam usus, akan dicerna, diserap, dan kemudian berakhir adalah di rektum dan anus untuk dikeluarkan sebagai sisa makanan. Nah, jadi di dalam sistem pencernaan itu prosesnya panjang, ya, dari proses memasukkan, kemudian menghancurkan makanan, mencerna, menyerap, dan mengeluarkan. Nah, siapa yang menjalankannya? Yang menjalankan itu adalah organ-organ dari sistem pencernaan yang dimiliki oleh manusia. Nah, apa saja yang menjadi organ pencernaan dari sistem pencernaan manusia itu? Nah, baik, kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, fungsi dari sistem pencernaan adalah satu, untuk memecah makanan. Baik pemecahan makanan itu terjadi secara mekanis maupun secara kimiawi. Kemudian yang kedua adalah menyediakan energi. Makanan yang kita makan, nah, itu sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh kita itu bisa melakukan aktivitas. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung pertumbuhan. Coba adik-adik mahasiswa memperhatikan, ya, adiknya mungkin, anak tetangganya mungkin, atau saudaranya yang dari saudaranya mungkin, gitu ya. Coba perhatikan antara yang umurnya 1 tahun, yang 5 tahun, dengan yang 10 tahun, tinggi badannya sama atau tidak? Ya, tentu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena karena tubuh dari adik-adik kita itu mengalami pertumbuhan. Kenapa bisa mengalami pertumbuhan? Tentu karena ada asupan makanan yang bergizi yang sehingga mendukung pertumbuhan dari anak tersebut. Gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu memperbaiki jaringan. Nah, jadi makanan yang dicerna oleh manusia yang masuk ke dalam tubuh itu juga digunakan untuk memperbaiki jaringan. Semisal jari tangan kita itu ada yang terluka, gitu ya, karena terkena pisau, gitu ya. Mungkin pas hari pertama itu, ya, 5 menit atau 10 menit pertama itu biasanya akan ketika tersayat pisau itu akan berdarah, gitu ya. Kemudian setelah darahnya berhenti, dia itu kan lukanya itu kan masih nampak terbuka seperti itu, ya. Nah, di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dia akan semakin membaik, semakin kering, lukanya kering, kemudian merekat kembali. Nah, disitulah pertanda adanya perbaikan jaringan dari kulit yang terluka tadi. Ya, itu tentu jaringan ini
prosesnya sembuhnya itu tentu setiap orang berbeda-beda. Nah, gitu. Nah, tadi ya, jadi dari makanan yang kita makan itu ternyata juga berfungsi untuk memperbaiki jaringan ya yang telah rusak. Kemudian yang kelima, makanan yang kita makan dalam proses pencernaan juga berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme. Jadi sistem pencernaan kita itu berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme. Contohnya apa? Metabolisme yang keluar dari tubuh kita. Dari hasil metabolisme dalam tubuh kita itu yang keluar dalam bentuk apa saja? Ada dalam bentuk feses, itu yang keluar dari rektum dan juga anus, gitu ya. Kemudian dalam bentuk air kencing, ya. Kemudian ada juga dalam bentuk keringat. Nah, itu adalah bagian dari proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, dari 1 sampai 5 ini siapa yang menjalankannya? Yang menjalankannya adalah organ-organ dari sistem pencernaan manusia. Apa saja organnya dan bagaimana perannya? Next. Ya. Nah, di sini ada organ dari pencernaan manusia. Kita bisa lihat ya. Yang pertama, organ pencernaan manusia itu adalah mulut. Ya. Jadi mulut itu sebagai tempat masuknya makanan, ya. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, ya, di situ makanan akan dikunyah oleh gigi secara mekanis, secara mekanik, pencernaan secara mekanik. Nah, ketika dikunyah itu, ya, makanan yang kita kunyah itu kemudian dibantu dengan air liur sebagai untuk dilumat oleh itu ya, agar makanannya itu semakin lebih lunak. Nah, ketika makanan itu tercampur dengan air liur dan disitulah terjadi pencernaan secara kimiawi. Karena di sana air liur kita itu ternyata mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk apa? Memecah karbohidrat menjadi gula yang sederhana. Sehingga ketika kita makan, kita misalnya makan nasi, gitu ya. Ketika kita makan nasi itu, ketika dikunyah semakin lama dikunyah itu akan terasa lebih manis. Ya, mengapa? Karena di sana ada mengandung unsur gulanya. Nah, dan di sana karbohidrat nasi yang kita makan itu sebagai bentuk karbohidrat ketika dicerna dia terasa manis, dan disitulah akan terbentuk gula yang menjadi lebih sederhana. Gitu. Nah, ketika makanan itu sudah dikunyah di area rongga mulut kita, kemudian makanan itu akan diteruskan ke dalam kerongkongan. Yang nomor 2 ini ya, yaitu kerongkongan. Nah, kerongkongan merupakan saluran otot yang berbentuk tabung yang menghubungkan mulut dengan lambung dan makanan didorong menuju lambung oleh gerakan peristaltik. Di dalam kerongkongan ini ya, makanan yang kita kunyah ya, itu akan didorong dengan gerakan peristaltik melewati kerongkongan menuju ke lambung. Nah, antara kerongkongan dan tenggorokan itu terdapat katup. Katupnya itu bisa membuka dan juga menutup. Nah, jadi kalau di sistem pernapasan manusia itu akan melewati ada ketika kita bernapas, maka katupnya itu akan terbuka di bagian tenggorokannya gitu. Cuma kalau dalam posisi kita makan, katup itu akan menutup bagian tenggorokan, kerongkongannya akan terbuka. Tujuannya apa? Ya agar ketika kita mencerna makanan itu tidak tersedak. Sehingga kan dianjurkan ketika makan itu diminta untuk tidak banyak berbicara dengan tujuan apa? Ya agar tadi tidak tersedak. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ketika makanan itu sudah masuk ke dalam kerongkongan, akan diteruskan ke dalam lambung. Nah, lambung itu adalah tempat penampung sementara makanan
kemudian lambung itu mengaduk makanan dan mencampurnya dengan asam lambung atau HCl serta enzim pepsin untuk mencerna protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi makanan yang kita cerna itu setelah melewati kerongkongan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim pepsin untuk memecah protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi lambung kita, lambung manusia itu kerjanya itu adalah memutar, ya, kemudian apa namanya, seperti memutar, kemudian di sini ya bergerak maju mundur kayak gitu ya. Kemudian ada gerakan memutarnya, kemudian menggiling, ya, menggiling tapi dalam bentuk miring gitu loh. Sehingga ketika orang yang terkena sakit emah seperti itu ya, itu rasanya kenapa lambungnya melilit, nah gitu. Karena lambung itu baik dalam kondisi terisi ataupun tidak, lambung itu akan bekerja secara terus-menerus. Pak, saya mau tidur dulu, lambung kamu berhenti ya, saya mau tidur dulu. Tidak bisa. Otak kita itu tidak bisa memerintahkan lambung itu untuk berhenti mengolah makanan. Dia akan terus bekerja. Makanya makanlah secara teratur atau makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi ada agar apa? Organ organ tubuh kita tadi, terutama di bagian lambung itu, agar kondisinya terjaga. Jangan sampai kita makan telat. Kecuali dalam posisi kita melaksanakan puasa ya, seperti puasa Ramadan itu kan, meskipun puasa kan kita punya waktu untuk makan, yaitu makan sahur dan juga makan ketika berbuka. Sehingga kondisi di lambung pun juga dia teratur bekerjanya. Jadi jadi di dalam lambung makanan itu akan ditampung, kemudian akan mengalami pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan adanya enzim pepsin dan juga ada asam lambung. Kemudian berikutnya, setelah masuk ke dalam lambung, makanan akan diteruskan ke dalam usus halus. Nah, usus halus itu terdiri dari dua denum, jejunum dan juga ilium. Di sini sebagian besar pencernaan selesai dan zat gizi diserap melalui villi dan mikrofili ke dalam darah dan juga sistem limfa. Kita lihat dulu. Yang nomor 4 ini ya, jadi usus halus itu yang berada di bagian nomor 4, ini fungsinya adalah untuk proses penyerapan. Nah, fungsinya adalah untuk memproses proses penyerapan. Jadi makanan yang kita makan sudah sampai ke lambung, masukkan ke usus halus, di dalam usus halus akan mengalami proses penyerapan. Siapa yang melakukan penyerapan? Yaitu melalui ini ya, melalui pembuluh darah dan juga sistem limfanya. Nah, usus halus kita ini ternyata namanya halus gitu ya, tetapi permukaan dalamnya itu juga tidak halus. Artinya ada limfa, ada bagian yang menonjol seperti itu. Kita lihat di gambarnya. Nah, ini adalah bagian yang bagian dalam dari usus manusia di limfanya itu tadi, gitu ya. Nah, fungsinya ini adalah untuk mohon maaf, ini adalah bagian dalam usus halus kita, ada villi, ya, villi itu yang warnanya pink, ini villi. Kemudian ada mikrofili yang lebih kecil ini ya, seperti sisir ini bentuknya yang mengelil ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk memperluas daerah penyerapan. Nah, setiap villi dan juga setiap mikrofili itu akan ada yang namanya pembuluh darahnya. Ya, kemudian yang ini yang warnanya kuning ya, kuning kecoklatan ini adalah limfanya, yang warnanya biru dan juga warna merah ini adalah pembuluh darahnya. Itu. Jadi makanan itu akan diserap oleh pembuluh darah, diedarkan ke dalam seluruh tubuh manusia untuk apa? Untuk
dilakukannya proses metabolisme atau pencernaan secara penyerapan secara kimiawi, atau metabolisme itu pembakaran ya, pembakaran energi-energi pembakaran dari makanan tadi agar menghasilkan energi sehingga manusia itu bisa melakukan aktivitas atau mendapatkan energi. Kemudian yang kelima itu adalah usus besar, yaitu bagian ini ya. Ini kan usus halusnya, kemudian perpotongannya di sini. Ini yang namanya yang kecil ini adalah usus buntu kalau orang bilang ya, kalau usus buntu. Kemudian di sini ada usus besar, yaitu menyerap air dan mineral dari sisa makanan, bakteri, bakteri baik di dalamnya membantu membentuk vitamin K dan membantu proses pencernaan dan juga sisa makanan menjadi feses. Itu adalah fungsi dari usus besar. Kak, ada iklan ya. Biasanya iklan tuh minumlah Yakult seperti itu ya untuk menjaga atau membantu bakteri baik di dalam proses pencernaan ya. Itu terutama di usus besar gitu. Kemudian berikutnya ada rektum. Jadi bagian akhir dari usus besar yang menyimpan feses sementara, dinding rektum meregang ketika penuh dan memberikan sinyal ke otak untuk buang air besar. Jadi rektum itu adalah bagian akhir dari usus besar yang menampung feses secara sementara. Maka kita itu dianjurkan untuk rutin membuang feses kita atau buang air besar setiap harinya, minimal 1 hari kan sekali gitu ya. Kebiasaan kita kan seperti itu. Nah, itu adalah hal yang baik ya. Menjadi tidak baik ketika kita atau tidak melakukan pembuangan dari feses-feses kita itu sehingga menumpuk. Itu perut tuh rasanya akan sesak seperti itu. Nah, ketika dinding rektum itu meregang, kemudian ketika penuh dia akan memberi sinyal ke otak untuk membuang air besar. Jadi otak kita akan mendapatkan perintah, oh iya, rektum ya, tampungan di dalam rektum itu penuh. Silahkan untuk melakukan BAB, buang air besar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah anus, yaitu lubang tubuh tempat keluarnya feses. Nah, di sekitarnya itu anus akan membuka dan juga menutup secara sadar untuk mengontrol pengeluaran dari fesesnya gitu. Nah, jadi di sini ya ada 7 organ pencernaan yang utama di dalam proses pencernaan manusia. Kemudian juga ada organ pendukung seperti hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Hati di sini fungsinya adalah menghasilkan empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak menjadi butiran kecil agar lebih mudah dicerna. Dia memecah lemak, fungsi dari liver hati tadi. Itu adalah untuk memecah lemak menjadi butiran yang lebih kecil agar bisa mudah dicerna oleh manusia. Kemudian organ pendukung yang lainnya adalah pada kantong empedu. Dia menyimpan dan memekatkan empedu yang dihasilkan hati, lalu melepaskannya ke usus halus saat diperlukan untuk mencerna lemak. Dan yang terakhir adalah pankreas, yaitu menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, ya, protase, dan juga hormon insulin dan glikogen yang membantu pencernaan dan juga mengatur gula darah pada manusia. Nah, inilah peran pankreas itu. Kalau kita lihat di sini posisinya dia dekat dengan lambung. Fungsinya sangat luar biasa, yaitu mengatur gula darah. Ya, kalau kita sekarang sering mendengar, oh sakitnya apa, sakit gula. Nah, itu berarti ada produksi insulinnya itu terganggu pada kelenjar pankreasnya. Maka dari sekarang kita mencoba untuk bagaimana menerapkan pola hidup sehat, gitu ya, untuk menjaga organ pencernaan manusia. Salah satunya adalah dengan mengontrol makanan-makanan manis, ya, baik itu dalam bentuk minuman ataupun makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah bagaimana sih tahap pencernaan manusia? Ya, yang pertama adalah dari proses ingesti. Ingesti itu adalah memasukkan makanan, yaitu sebagai tahap awal ketika kita makan, makanan itu masuk ke dalam rongga mulut kita, dan tahap inilah makanan akan mulai dipersiapkan untuk proses pencernaan berikutnya. Gitu. Kemudian berikutnya ada mastikasi. Mastikasi itu adalah makanan yang masuk ke dalam rongga mulut, itu akan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dan dicampur dengan air liur
tadi di dalam air liur itu terdapat enzim amilase sehingga untuk memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana sehingga akan menjadi lebih halus dan mudah untuk ditelan gitu. Kemudian ada proses ingesti, mastikasi, kemudian ada digesti, yaitu enzim pencernaan mulai memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Ini terjadi di mana? Digesti itu ternyata bisa terjadi di apa namanya di lambung ya, di lambung manusia. Kemudian pada saat pengunyahan itu digesti kimiawi ya, kimiawi ini juga dapat terjadi di lambung manusia. Kemudian di dalam mulut tadi ketika dikunyah dengan bantuan air liur tadi itu juga termasuk proses pencernaan secara kimiawi. Kemudian lanjutkan ya, digesti kimiawi yaitu enzim pencernaan mulai memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Ketika makanan itu sudah dikunyah di rongga mulut kita akan diteruskan atau ditelan, yaitu dengan tahapan deglutisi, yaitu menelan. Makanan yang telah membentuk bolus, ya tadi butiran-butiran bubur tadi ya, butiran makanan yang halus tadi atau dikenal dengan bolus, ditelan dan didorong oleh kerongkongan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Kemudian makanan diteruskan kemana? Ke lambung, yaitu pencernaan terjadi di lambung. Yaitu lambung mengaduk makanan dan mencampurkannya dengan asam lambung serta enzim pepsin, sehingga protein mulai dicerna dan makanan berubah menjadi kimus. Itu bubur yang jauh lebih halus dibandingkan pada saat di bagian mulut tadi. Kemudian berikutnya yang keenam adalah absorpsi, yaitu proses penyerapan zat gizi. Nah, sebagian besar zat gizi itu diserap di usus halus melalui vili dan juga mikrofili. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah dan juga sistem limfa. Nah, kalau darah ini digambarkan yang warna merah, kalau limfa itu yang hijau tadi. Kemudian penyerapan air yang ketujuh ya, setelah penyerapan gizi itu terjadi di dalam usus halus, kemudian penyerapan air itu terjadi di usus besarnya, yaitu penyerapan air mineral yang masih tersisa yang dapat kemudian diserap kembali sehingga sisa makanan menjadi lebih padat dan membentuk fesesnya. Maka ketika Anda buang air besar itu ya, fesesnya itu kan mungkin ada yang sangat keras, yang cukup lunak gitu ya, dan mungkin juga yang sangat encer gitu. Nah, yang normalnya itu kan tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu encer. Artinya masih ada unsur airnya seperti itu, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pembuangan air besar gitu. Kemudian yang berikutnya adalah egesti atau defekasi, itu tahap akhir pencernaan, yaitu pengeluaran feses melalui rektum dan anus sebagai sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanya sangat dianjurkan sekali minimal 1 hari Anda bisa melakukan pembuangan air besar atau air besar itu dibuang minimal 1 hari 1 kali karena dia sudah tidak bisa dicerna lagi oleh manusia atau tidak memberikan manfaat, bahkan bisa juga menimbulkan penyakit ketika tidak mengalami tidak segera untuk dibuang. Nah, itu tadi adalah tahap pencernaannya, ada ingesti, mastikasi, digesti, kemudian deglutisi, pencernaan di lambung, absorpsi di usus, ya, penyerapan air di usus besar, dan juga egesti, yaitu defekasi atau pengeluaran feses dari rektum dan juga anus. Gitu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Proses penyerapan zat gizi. Nah, proses pencernaan manusia yang dimulai dari mulut, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Nah, proses penyerapan zat gizi pada tubuh manusia itu terjadi pada bagian usus halus. Ya, sudah kita bahas ya di awal, yaitu dengan bantuan penyerapan yang terjadi di vili dan juga mikrofili. Proses pencernaan tadi kan mengubah zat makanan menjadi sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh, nutrisi kemudian diserap ke dalam darah dan juga limfa, diedarkan ke seluruh tubuh untuk tumbuh kembang, kemudian untuk menghasilkan energi dan juga menjaga kesehatan.
Nah, ini penyerapan zat gizi itu terjadi di usus halus, yaitu ya. Di sini ada villi, kemudian ada ini ya, villi itu yang ini menonjol, kemudian di bawahnya villi itu ada yang lebih rapat lagi yaitu namanya mikrovilli. Kemudian ini ada kapiler darah, ya. Kemudian juga ada pembuluh limfa, ya, pembuluh limfatik atau pembuluh limfa. Nah, penyerapan zat gizi di usus halus itu terbagi menjadi tiga, yaitu eh, karbohidrat itu diubah menjadi gula yang lebih sederhana, seperti glukosa dan diserap ke dalam kapiler darah. Ya, karbohidrat diubah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan diserap ke dalam kapiler darah. Kemudian protein dipecah menjadi asam amino, diserap ke dalam kapiler darah juga, sedangkan lemak dipecah menjadi asam lemak, dan gliserol diserap ke dalam pembuluh limfa sebelum masuk ke dalam darah. Jadi prosesnya berbeda ya antara karbohidrat dan protein itu ke pembuluh darah atau kapiler darah, dan lemak itu ke pembuluh limfa. Bagaimana mekanisme penyerapannya? Ada penyerapan pasif, yaitu zat gizi berpindah dari saluran pencernaan ke pembuluh darah karena perbedaan konsentrasi atau tekanan, gitu ya. Ada namanya osmosis ya, karena perbedaan tekanan tadi. Kemudian berikutnya ada penyerapan aktif, yaitu zat gizi diserap dengan menggunakan energi atau ATP agar dapat masuk ke dalam sel. Nah, penyerapan aktif ini kayak pembakaran metabolisme, ya, sehingga dia akan menghasilkan proses metabolisme di dalam sel itu sehingga menghasilkan regenerasi sel atau menghasilkan energi-energi yang digunakan oleh tubuh. Kemudian ada penyerapan fasilitatif, yaitu zat gizi dibantu oleh protein tertentu sehingga lebih mudah masuk ke dalam sel. Kemudian ada fagositosis atau pinositosis, yaitu membran sel epitel menelan partikel zat gizi untuk dibawa masuk ke dalam sel. Nah, distribusinya dan manfaatnya adalah itu tadi ya, untuk menghasilkan energi, memperbaiki sel, memperbaiki jaringan, mendukung pertumbuhan tubuh manusia, baik primer maupun sekunder, dan juga menjaga daya tahan tubuh. Nah, jadi proses pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia, yaitu proses penyerapan zat gizi terjadi di usus halus, yaitu penyerapan karbohidrat, protein, dan lemak. Airnya di mana, Pak? Air diserap di dalam usus besar. Seperti itu ya. Air mineral itu diserap di dalam usus besar. Nah, kita lanjutkan. Nah, sistem pencernaan manusia itu ternyata juga bisa mengalami gangguan pencernaan. Karena faktor apa? Satu, terutama adalah faktor kebersihan makanan ya. Faktor kebersihan makanan itu sangat memberikan pengaruh terhadap sistem organ kita, gitu ya. Ketika kita keliru makan, gitu ya, atau makanan itu tidak bersih, tidak higienis, itu juga akan mengganggu sistem pencernaan. Di antaranya apa saja gangguan pencernaan? Yang pertama ada diare. Diare ini ditandai dengan seringnya membuang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan tinja yang encer atau cair. Nah, ini terjadi pada anak terjadi bila volume tinja lebih dari 10 ml per kilo per hari, ya. Ini disebabkan oleh infeksi virus, rotavirus atau bakteri yang dapat berlangsung beberapa hari. Maka perlu hati-hati setiap makanan yang dimakan, bisa jadi bakteri atau virus itu berasal dari makanan atau berasal dari tangan kita. Ketika kita makan dari luar tidak membiasakan cuci tangan gitu ya, sudah nggak pakai sendok, nggak cuci tangan. Nah, ini juga memberikan potensi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu terkena bakteri. Kemudian ada konstipasi atau sembelit. Nah, itu BAB kurang dari 3 kali seminggu disertai tinja keras dan sulit keluar. Penyebabnya adalah makan kurang serat, ya, kurang air, kurang aktivitas fisik, atau penggunaan obat tertentu seperti antasida, antidepresan, suplemen zat besi yang bisa menghambat terjadinya pembuangan feses tadi. Jadi Pak, saya makannya banyak gitu ya, tapi kandungan airnya banyak enggak di makanan tersebut gitu ya.
ternyata kandungan airnya sedikit. Nah, ternyata juga itu memberikan dampak juga terhadap uh, sistem pencernaan kita. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah wasir, yaitu pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus atau rektum. Gejalanya seperti nyeri, gatal, benjolan, dan pendarahan saat BAB. Dipicu kebiasaan mengejan, kuat akibat sembelit dan pola makan yang rendah serat. Nah, jadi pola makan yang rendah serat itu menyebabkan konstipasi atau sembelit, sulitnya untuk membuang air besar. Nah, ketika sulit untuk membuang air besar dan orang itu memaksakan diri untuk membuang air besar dengan mengejan sekuat-kuatnya, itu akan membahayakan pembuluh darah vena di sekitar anus atau rektum tadi bisa mengalami pecah gitu. Maka hati-hati, maka kita harus bisa menyeimbangkan makanan yang kita makan itu ya, dari awal saya menyampaikan tidak hanya enak di lidah saja, tetapi enak di lidah dan juga enak untuk dicerna. Ketika hanya enak di lidah ya, ketika sulit dicerna ya akan menyiksa sistem organ pencernaan kita. Kemudian berikutnya, gangguan pencernaan berikutnya ada yang namanya GERD, ya, yaitu asam lambung naik ke kerongkongan akibat sphincter di bawah esofagusnya melemah. Gejalanya perih di dada, rasa asam atau pahit di mulut, mual, ya batuk tanpa dahak, kesulitan menelan dan sering muncul setelah makan atau saat berbaring. Nah, GERD itu bisa ini ya, atau mungkin kita asam lambung ya, asam lambungnya itu naik. Bisa disebabkan karena apa? Tadi makanannya berlemak, pedas ya, asam, kandungan asamnya tinggi makanannya itu ya, atau mungkin makannya terlambat gitu ya, makannya terlambat atau tidak teratur, kemudian minumnya itu yang asam-asam seperti jeruk gitu ya, kemudian makan yang pedas. Nah, ini sangat cepat sekali memicu terjadinya kenaikan asam lambung. Rasanya ya di kerongkongan itu panas, itu seperti pengen mual, pengen muntah dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada tukak lambung, yaitu luka pada lapisan dinding lambung atau dua duodenum akibat ketidakseimbangan faktor pelindung dan perusak dinding lambung. Penyebabnya adalah produksi HCl-nya itu berlebih, ya, atau asam lambungnya itu berlebih, infeksi bakteri, ya, kemudian konsumsi alkohol, penggunaan obat pereda nyeri jangka panjang dan seterusnya. Nah, jadi tukak lambung itu juga satu hal yang berbahaya bagi sistem pencernaan kita. Ketika seseorang mengalami tukak lambung, otomatis kan dia makan itu menjadi tidak nyaman, tidak selera untuk makan, ya. Karena kondisi lambungnya itu ketika diisi itu rasanya sakit, ketika tidak diisi juga semakin sakit. Nah, gitu. Maka ini disebabkan karena apa tadi ya? Rusaknya dinding lambung, gitu. Yang disebabkan oleh bisa infeksi bakteri, gitu. Seperti Helicobacter pylori gitu ya, atau karena sering mengkonsumsi alkohol, rokok, dan obat pereda nyeri dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian berikutnya juga ada namanya stunting. Stunting adalah gagal tumbuh pada balita yang mana tinggi badannya itu lebih pendek dari anak seusianya akibat malnutrisi kronis ya dan infeksi yang terjadi secara berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Penyebabnya ini adalah kurang gizi sejak kehamilan, diare secara berulang sehingga kehilangan zinc dan juga protein, dan kebutuhan gizinya tidak terpenuhi saat tumbuh kembang. Kenapa sistem pencernaan berkaitan dengan ini? Karena stunting itu juga melibatkan organ pencernaan. Di sini kan disampaikan ya, anak stunting dikarenakan tidak terjadinya proses pencernaan yang baik di dalam tubuhnya. Karena apa? Anak itu sering terjadinya infeksi. Pada bagian apa? Mungkin bagian ususnya, bagian mungkin lambungnya, ya, sehingga ya, infeksi yang berulang yang sering terjadi itu menyebabkan diare. Diare tadi kan
BAB itu lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, ketika BAB-nya itu sering dan asupan makanannya itu tidak banyak, maka tubuh itu akan mengalami kekurangan makanan. Tubuh itu terasa lemas. Karena apa? Tidak ada yang bisa diserap sebagai sumber energi. Nah, ketika proses diare yang berulang, ya, kehilangan zinc dan protein dalam jangka waktu yang lama, ini juga akan menghambat pertumbuhannya. Yang seharusnya mungkin anak 1 tahun itu tingginya berapa senti, karena sering mengalami diare, ya, tidak terjadi penyerapan yang baik di dalam tubuhnya, maka bisa jadi anak itu tumbuhnya tidak pada standarnya, seperti itu. Sehingga terjadilah kekurangan gizi yang menghambat, ya, pertumbuhan anak tersebut, ya. Kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang akan menghambat pertumbuhan dari anak tersebut. Nah, ini stunting ini masih banyak, ya, kasusnya, ya. Karena apa? Ya tadi, terkadang kita tidak menyadari peristiwa atau penyakit diare yang sering terjadi dalam jangka waktu yang lama ini tidak segera tertangani, ya, atau edukasi kepada masyarakat itu kurang. Nah, ini menyebabkan proses pembiaran pada akhirnya anaknya menjadi stunting. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari materi sistem pencernaan. Ya, silahkan adik-adik mahasiswa untuk bisa membaca modulnya juga untuk mendapatkan materi yang lebih dalam lagi, atau membaca referensi-referensi yang lain yang berkaitan dengan materi sistem pencernaan. Nah, ini ada studi kasus berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Silakan adik-adik mahasiswa untuk bisa dibaca dan juga dikerjakan, dan nanti jawabannya bisa dikirimkan, ya. Jawabannya bisa dikirimkan pada link yang sudah disediakan. Nah, adapun pertanyaannya seperti ini kasusnya, banyak remaja dan keluarga mungkin lebih memilih makanan cepat saji karena unggulnya adalah dia praktis, murah, dan mudah untuk ditemukan. Namun, kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan, kekurangan zat gizi yang penting, bahkan meningkatkan resiko stunting pada anak di masa. Menurut Anda, mengapa, pertama pertanyaannya, mengapa makanan cepat saji yang dikonsumsi terus-menerus dapat mempengaruhi sistem pencernaan manusia? Kemudian yang kedua, bagaimana dampak sosial dan ekonomi jika kasus stunting itu terus meningkat di masyarakat? Nah, silahkan untuk bisa Anda pikirkan, Anda renungkan, kemudian Anda wujudkan dalam bentuk tulisan sebagai jawaban dari kasus tersebut. Oke, demikian ya untuk materi kita pada hari ini berkaitan dengan sistem pencernaan. Sampai bertemu kembali di kelas nanti untuk perkuliahan secara tatap muka. Kita lanjutkan untuk mendiskusikan kaitan dengan materi masih sama, temanya yaitu berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Demikian penyampaian materi melalui video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk Anda dan membantu Anda dalam memahami materi tentang sistem pencernaan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.